Kenapa perlu menjadi pelatihan, perhatian, Bapak Ibu, untuk pemerintah daerah? Kita perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakatnya paham terkait dengan literasi keuangan, kalau masyarakatnya paham terkait dengan literasi keuangan, gitu ya Bapak Ibu, maka mereka harusnya bisa menuntut kita semua sebagai servant, sebagai pelayan publik. Kok kesejahteraan masyarakatnya belum terjaga? Berikutnya, kalau kita sebagai pemerintah daerah gitu ya, Pak Ibu, mengurangi tingkat kemiskinan. Jadi, bagaimana menyalurkan dana bantuan yang tersampaikan dengan baik. Karena kita pengen tingkat kemiskinan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kalau literasi keuangan pelan-pelan dimasukkan, udah akan lebih sejahtera. Ya. Kemudian tingkat kemiskinan atau tingkat ekonomis juga akan turun dengan sendiri. Kita juga pengen dorong pembangunan ekonomi lokal. Jadi bagaimana menyediakan tempat untuk UMKM, jalan yang bisa dilalui, hingga mencegah hambatan warga dalam bekerja. Kenapa penting? Kenapa ada hubungannya dengan literasi keuangan? Karena jelas kita mau membangun pembangunan ekonomi. Nah, salah satu yang paling penting lagi adalah kita harus terhindar dari penipuan uang atau penipuan investasi. Kenapa? Kita harus punya awareness untuk menjalin hubungan dengan pihak lain, ya, untuk bisa memahami harga sesuai dengan kondisi pas. Apa sih artinya ini? Apa sih artinya ini? Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita. Mungkin kalau Bapak Ibu yang udah terbiasa dengan keuangan, ya udah biasa. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih awal terkait dengan keuangan, maka ini akan menjadi problem. Udah saya nggak suka, disuruh ngerjain, disuruh mikirin lagi investasinya harus kemana. Nah, saya lebih menekankan pada bagaimana gitu ya Bapak Ibu di era digital ini. Bapak Ibu sudah saya yakin sudah familiar semuanya dengan platform-platform yang menyediakan layanan digital atau layanan transformasi digital. Sudahkah kita tahu gitu ya Bapak Ibu dan dari layanan-layanan digital itu sudahkah kita tahu layanan-layanan yang kita pakai itu apa? Taruhlah kalau misalnya kita naruh uang di OVO, naruh uang di Dana gitu ya. Ini kan izin nyebut merek. Kita yakin dan kita percaya, oh aman investasi itu. Dan mereka sudah melakukan semua bank-bank ini sekarang Bapak Ibu, bank itu sudah melakukan digitalisasi dengan memakai digital bank. Kalau Bapak Ibu ada yang melakukan investasi di BCA, di Bank Sentral Asia. Sekarang di mobile-nya, BCA Mobile-nya sudah ada dua pilihan. BCA Mobile dengan My BCA. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah untuk membut segmen. Jadi supaya apa? Oh, menarik untuk dipakai di generasi-generasi lain. Kemudian mereka menjadi aware terkait dengan financial. Baru saja kemarin saya mendapatkan kabar ada teman yang oke langsung motifnya langsung muncul gitu. Ya di era digital ini sudah semakin 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 sangat canggih Bang Ben. Kita transaksi apa muncul tiba-tiba di jam tangan kita. Misalnya jam tangan smartphone kita, smartwatch kita. Nah, Bapak Ibu sekarang mana yang lebih penting? Sekarang Bapak Ibu masihkah membawa dompet kemana-mana? Masihkah kita lebih banyak menggunakan kartu?
manual, atau sebalik, kita sudah cashless. Kita sudah jadi orang yang cashless, keluar udah nggak pusing bawa dompet apa enggak. Cashless dengan berbagai macam cara ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satu bentuk digitalisasi. Nah, tapi tentu ada tantangan juga Bapak Ibu. Ada tantangan juga yang mana tantangan ini menjadi problem kita bersama, membuat ketidakpercayaan masyarakat, yaitu adalah tantangan terkait dengan data kita yang bisa kemungkinan bocor kemana-mana. Nah, seberapa aman perusahaan kita? Nah, sekarang Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan budgeting, melakukan apa, semuanya udah pasti pakai program. Jadi financial literacy ini sangat luas sekali. Di sini Bapak Ibu, eh, kita perlu hati-hati gitu ya. Jebakan untuk kita itu cukup banyak. Bahkan di WhatsApp, misalnya wedding gitu ya Bapak Ibu, pengumuman wedding ketika diklik itu ternyata ngambil data kita, ngambil data keuangan, ngambil semua data pribadi kita gitu. Jadi bahkan muncul lagi misalnya masalah-masalah yang lagi muncul juga adalah kris ya Bapak Ibu ya. Kita kan biasa oh, pakai QR, pakai QR, pakai QR. Ternyata QR kita scan masuknya bukan rekening yang di scan. Data kita semakin tidak aman. Jadi maka semakin harus hati-hati gitu Bapak Ibu. Jangan sampai sembarangan ngeklik. Karena sembarangan ngeklik bisa jadi habis. Ketika Bapak Ibu di hack laptopnya, komputernya, handphonenya, itu bisa jadi fatal. Bisa jadi sangat fatal. Nah, maka data privacy kita yang bisa jaga ya kita sendiri. Jadi kita perlu punya awareness bahwa oke, ini aman. Oke, ini tidak aman. Kita punya sense itu, Bapak Ibu. Bagaimana kita aware dengan data kita sendiri? Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Kita harus aware dengan semua data yang kita punya. Data biodata kita. Hati-hati, karena apa? Mungkin mereka bisa melacak PIN dari sana. Jadi benar-benar jangan sembarangan, Bapak Ibu, meninggalkan data atau mengunjungi website atau mengunjungi situs-situs yang berbahaya. Karena sebenarnya data kita hanya ingin diambil tuh Bapak Ibu. Ada lagi yang paling ngetren kemarin adalah kan kasusnya Binomo gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini kita nih kalau dilihat ketika di awal ya penawarannya Binomo itu, saya pernah mengikuti penawarannya. Wah, naik gitu ya. Kita boleh kasih ilustrasi ya, naik terus ilustrasinya. Wah, itu kan membuat kita menarik untuk melakukan investasi. Menarik sekali berinvestasi. Karena oke dijalankan automated by system, robotic trading, dan lain sebagainya. Ini kalau otomatis misalnya sudah apa namanya? Kalau sudah kita invest otomatis ini naik dan robotnya kalau sudah loss maka akan langsung eh, di cut off gitu ya, di cut loss. Kalau mendengar cerita itu pada dasarnya, faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Faktanya tidak growing up financial. Maka perlu nih Bapak Ibu kita aware terkait dengan itu. Hacking lah, phishing lah, penipuan online lah, judi online lah. Ini juga lagi terkenal ya judi online. Trojan horse lah.
Karena apa? Berdampak bahaya bagi penggunaan data.